pagi. Kali ini saya ingin mengawali dengan berbagi informasi yang saya dapatkan. Jadi kemarin sementara saya membrowsing, saya menemukan salah satu informasi yang menarik ini, yaitu rambut rontok dapat memiliki fungsi yang lain daripada kita buang, yaitu dapat menyuburkan tanaman. Sebagai seorang wanita, saya juga termasuk di dalamnya. Ketika selesai mandi, biasanya selalu ada rambut yang rontok, baik itu di kamar mandi, di tempat pembuangan air, biasanya dia berkumpul di situ. Dan juga ketika menyisir rambut, selesai mengeringkan rambut, ada banyak nanti rambut yang tersisa di sisir. Biasanya rambut-rambut itu akan langsung berakhir di tempat sampah. Tetapi setelah saya membaca artikel tersebut dan menonton videonya juga, ternyata ada fungsi lain dari rambut yang rontok ini. Dan ini pun dapat membantu saya untuk memiliki tanaman yang lebih subur, lebih hijau, dan lebih cantik lagi. Caranya adalah, kumpulan rambut rontok itu dapat kita campurkan dengan media tanam ataupun dengan tanah dan media yang lain. Jadi ketika sudah dicampur, dia akan berperan sebagai pupuk. Karena di dalam rambut kita ini ada kandungan nitrogen. Jadi, ketika sudah bercampur dengan tanah, bakteri di dalam tanah akan mengubah kandungan nitrogen dalam rambut kita menjadi amonium dan nitrat, di mana kandungan amonium ini serta nitrat berguna untuk menyuburkan tanaman. Bisa kita terapkan untuk tanaman hias yang berbunga dan lainnya juga. Saya juga menyaksikan di salah satu channel YouTube seorang petani di Indonesia mengambil rambut-rambut sisa yang sudah tergunting dari tempat pangkas rambut di mana dia tinggal, sehingga dia sudah mengumpulkan satu karung. Kenapa dia kumpulkan rambut tersebut? Ternyata dia sudah membuktikan rambut merupakan salah satu alat untuk mengusir hama, yaitu hama tikus. Jadi ternyata tikus tidak suka mendekati rambut manusia. Jadi dia menaburkan rambut-rambut yang sudah terpangkas itu di sekitar tanaman yang dia tanam, yaitu di situ ada tanaman tomat dan yang lainnya. Dan ternyata betul, tikus-tikus itu tidak merusak tanamannya hingga tanaman itu dapat dipanen. Informasi sederhana ini sangat berguna bagi saya, semoga juga dapat berguna bagi Anda sekalian. Mari kita terus bersyukur, ternyata Tuhan menciptakan rambut kita ini banyak fungsinya, hanya saja kita kurang mengetahui detailnya. Itu baru pembahasan tentang rambut. Masih banyak yang dapat kita bahas tentang tubuh kita, akan Tuhan yang menjadi pencipta yang luar biasa. Inilah hal yang saya syukuri, mari kita sama-sama bersyukur untuk kebaikan Tuhan mulai dari hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baiklah, bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 12 Agustus berjudul Kita Bermegah Hanya Dalam Salib, dengan ayat inti yang tertulis di dalam Galatia 6 ayatnya ke-14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Penjelasannya, salib Kristus. Berapa banyak yang percaya itu sebagaimana adanya? Berapa banyak yang membawanya ke dalam studi mereka dan mengetahui arti yang sebenarnya? Tidak mungkin ada orang Kristen di dunia kita tanpa salib Kristus. Berpalinglah dari contoh-contoh dunia ini. Berhentilah memuji orang-orang yang mengaku besar. Berbaliklah dari kemuliaan segala sesuatu kecuali salib Kristus. Paulus berkata, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah semua dari yang tertinggi sampai yang terendah mengerti apa artinya bermegah dalam salib Kristus. Salib itu harus dipikul dengan berani dan gagah. Kristus menyatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Dan bagi semua orang yang mau mengangkatnya dan menanggungnya demi Kristus, salib adalah janji mahkota kemuliaan yang tidak akan pernah pudar. Ini adalah ilmu tertinggi yang bisa kita pelajari, ilmu keselamatan.
Salib Golgota, kalau dipahami dengan benar, adalah filsafat sejati agama yang murni dan yang tidak tercemar. Ini adalah kehidupan abadi bagi semua yang percaya. Dengan upaya yang sungguh-sungguh, garis demi garis, ajaran demi ajaran, di sini sedikit dan di sana sedikit, harus dikesankan pada pikiran bahwa salib Kristus sama manjurnya sekarang seperti pada zaman Paulus dan harus dipahami dengan sempurna sama seperti oleh Rasul besar itu. Ketahuilah bahwa satu-satunya hal di mana engkau dapat dengan aman bermegah adalah apa yang akan membuka bagimu gerbang kota Allah. Belajarlah dari firman Allah bagaimana membentuk karakter yang cocok untuk negeri yang engkau cari. Ketahuilah bahwa Kristus akan ditegakkan di antara kamu dan bahwa semua yang hilang di dalam Adam akan dipulihkan oleh salib Kristus sepenuhnya pada setiap jiwa yang beriman. Aplikasinya bagi kita hari ini, kita bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan kita bermegah, yaitu di dalam Tuhan. Kita tidak dapat menyombongkan diri dengan apa yang kita punya, karena ketika kita lahir di dunia ini kita tidak membawa apa-apa. Bahkan setelah kita meninggal pun, kita tidak dapat membawa apa-apa. Karena semuanya adalah milik Tuhan. Tapi ketika kita berada dalam jalan kebenaran Tuhan, Tuhan mengizinkan kita bermegah di dalamnya. Mari kita juga terus membentuk diri kita, pribadi kita hari demi hari, untuk boleh siap berada di kerajaan surga. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Untuk firman Tuhan ini, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, selamat pagi. Terima kasih banyak. Hari ini kami masih boleh memiliki suatu hari yang baru sehingga kami pun rindu untuk mengubah diri kami dengan bantuan Tuhan, memiliki pribadi yang lebih baik lagi. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan, di mana Tuhan terus mendukung kami, memberikan kami motivasi untuk boleh semakin dekat dengan Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan agar Bapa boleh memberikan kepada kami kuasa untuk memilih hal yang benar dan menghindari hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saat ini kami juga rindu Bapa untuk mendoakan satu sama lain dalam setiap pergumulan yang kami miliki secara pribadi, secara keluarga, jemaat, dan juga hal yang lebih besar lagi. Kami mau terus bergantung kepada Tuhan karena kuasa kami terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Serta kami juga rindu agar Tuhan boleh menguatkan bagi setiap yang sakit, setiap yang lemah iman, dan masing-masing kami memiliki iman yang terus bergantung kepada Tuhan, memiliki pengharapan bahwa derita kami dunia ini akan segera berakhir ketika Tuhan datang menjemput kami, dan kami boleh terus belajar semakin mengasihi Tuhan dan sesama kami manusia. Inilah doa pengharapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Mari kita akan berjumpa kembali esok hari dan tidak lupa jika ada di antara Anda ingin turut didoakan, mari Anda akan tuliskan usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini dan saya akan turut menjadi sahabat doa Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua. Amin.